Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita memperkenalkan satu-satu dari para lawyer yang bergabung dalam gerakan masyarakat anti hoak. Kebetulan yang bukan lawyer cuma saya, Mas Enda Ungu, ibunya sedang sakit di Manado. Mas Helmi Yahya lagi syuting sama Mas Tantowi, kalau sempat beliau datang. Jadi selebihnya yang lain adalah para lawyer. Sebelah kiri saya mulai dari Saya Advokat Sudiono SHMH. Saya Kristiawanto, sahabatnya Mas Ahmad Dhani, ketepatan juga lawyer. Saya Advokat Dr. Tommy Risman SHMH, sahabatnya Pak Dedani, lawyer juga. Terima kasih. Saya sendiri Advokat Malik Bawazir SH, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia. Saya Haji Ramdan Alamsa SHMH, kebetulan juga sebagai advokat dan akademisi dari Universitas Tantri Abeng dan Politeknik Ismet Iskandar. Salam semua, saya advokat Vin Radian, lanjut Dum Kongres Advokat Indonesia dan sahabatnya. Saya Advokat Nicholas Johan Kilikili SHMH, sahabatnya Mas Dhani juga. Lalu saya Tarigan, advokat dari Alfa Palmer. Lalu saya Rapin Mudiarjo dari Jakarta, advokat menongkrong Mas. Halo, saya Kemal Sahab, advokat dari Pradi. Saya Daniel Al-Hadar SH dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Jadi begini, kehadiran kami di sini adalah untuk mendeklarasikan gerakan kami, gerakan daripada masyarakat khususnya mereka-mereka yang tidak hanya peduli tapi ikut merasakan bagaimana budaya hoak di Indonesia ini semenjak 2014 bukannya lebih baik tapi semakin parah. Dan saya sebagai anggota DPR Komisi 10 yang kebetulan membidangi kebudayaan, dan bagi saya hoak ini sudah menjadi budaya di Indonesia, terutama di media sosial. Dan sayangnya belum ada teman-teman kita di DPR yang sempat untuk memikirkan khusus tentang hoak yang menjadi budaya di Indonesia. Jadi saya sebagai anggota DPR Komisi 10 yang membidangi kebudayaan merasa perlu untuk menggathering itu bahasa Inggrisnya apa ya? Mengumpulkan ya. Mengumpulkan berbagai macam elemen masyarakat untuk bergabung, dan tidak hanya bergabung, tidak hanya nongkrong, tapi memikirkan bagaimana caranya untuk membasmi hoak. Maka dari itu kami menyebutnya bahwa hoak di Indonesia itu sudah darurat. Maka dari itu kita perlu sampaikan kepada pemerintah nanti, khususnya mungkin juga Kementerian Kebudayaan, juga Kementerian Komdigi, bahwa kita mempunyai konsep-konsep khusus, langkah-langkah khusus untuk membasmi hoak di dunia maya, khususnya nih dunia maya ya, sosmed ya khususnya. Karena apa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang belum paham bahwa
menciptakan hoak atau membuat hoak di media sosial itu adalah melanggar undang-undang pidana KUHP ITE. Nanti biar nanti selebihnya dijelaskan oleh para lawyer satu sama lain, nanti punya kesempatan untuk bicara masing-masing setelah saya bicara. Dan perlu kenapa banyak lawyer di sini, karena supaya para lawyer ini juga bisa mengedukasi masyarakat, karena masyarakat tidak hanya mereka yang lulusan SD, SMP, lulusan SMA, bahkan yang sudah sarjana pun tidak paham tentang bagaimana regulasi dalam bermedia sosial, di medsos, di ruang publik gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melihat bahwa mereka karena nggak tahu karena lulusan SD, kadang-kadang yang sarjana pun, bahkan mungkin yang S2, S3 mungkin tidak paham soal bagaimana cara bersosialisasi di ruang publik. Maka dari itu cukup dari saya sekian, karena nanti saya akan tambahkan contoh-contoh hoak yang dihasilkan oleh pribadi-pribadi sebagai konten kreator yang ingin mendapatkan follower banyak meskipun harus membuat hoak. Juga termasuk beberapa yang akan kita bahas adalah bagaimana media sosial ini menjadi semacam pers yang tidak resmi. Jadi kita pun nanti akan mendatangi, tidak hanya mendatangi Menkomdigi, tapi kita juga akan mendatangi PWI mungkin supaya bisa menertibkan apa itu pers di media sosial, karena terlalu banyak sekali akun-akun yang seolah-olah akun berita padahal bukan akun resmi daripada yang terdaftar di Dewan Pers atau PWI. Silakan sebelah saya mungkin dulu Bang Malik Bawazir untuk menambahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya pikir begitu kita mendapatkan undangan dan ide dari Mas Dani, gerakan masyarakat anti hoax ini betul-betul kita deklarasikan di momen yang tepat. Dengan tujuan yang mulia tentunya. Apa tujuan mulianya? Tujuan mulianya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ke depan. Jadi mungkin, izin Mas, ke depannya akan ada contoh implementasi, selain juga kita mengunjungi pihak instansi dan kementerian terkait, tentunya akan ada implementasi contoh kasus yang kemudian bisa dilakukan penegakan hukum supaya ada efek jera dan sekaligus pembelajaran untuk masyarakat. Artinya contoh kasus itu ada dan real. Sebetulnya kunci yang harus ada dan selalu terngiang di pikiran kita adalah prinsip kehati-hatian berbicara di ruang publik. Karena apa? Berbicara di ruang publik itu harus berdasar kepada fakta kebenaran material. Fakta kebenaran material yang tidak berdiri sendiri. Fakta kebenaran material yang juga didukung oleh bukti-bukti yang valid. Jadi tidak lantas kemudian hoax ini dapat diciptakan untuk membuat kegaduhan. Saya pikir tidak ada satu orang pun masyarakat, baik dalam kapasitas sebagai pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat negara yang menginginkan menjadi korban dari penyiaran berita bohong, hoax. Yang lebih parah, hoax itu tentu crimes against integrity of a person. Karena hoax itu dilahirkan dengan tujuan. Apa tujuannya? Yang itu tadi, crimes against integrity of a person. Artinya mengkarakter assassination-kan seseorang. Jadi rangkaian pasalnya banyak tuh. Dari hoax, melakukan penghinaan, melakukan fitnah, ya, sampai kemudian melakukan penghasutan. Kalau sudah tingkatannya sampai melakukan penghasutan,
artinya sudah bisa dikategorikan menciptakan instabilitas bagi kehidupan sospol hukam kita, sosial, politik, hukum, dan keamanan. Jadi kita mengajak masyarakat sama-sama dengan gerakan masyarakat anti hoax ini, kita perangi hoax dengan kita nanti akan ada contoh-contoh implementasi kasus, lantas kemudian negara juga secara hukum itu hadir dalam gerakan masyarakat anti hoax ini, atau dalam memerangi hoax ini negara hadir. Itu namanya secara hukum state responsibility. Dituangkan dalam satu kitab undang-undang hukum pidana, di mana memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban dari hoax itu untuk mendapatkan satu perlindungan hukum dan kepastian keadilan karena dia sudah menjadi korban hoax. Jadi jangan dipikir hoax ini merupakan masalah yang enteng. Hoax ini pada saat sekarang sudah merupakan cancer stadium akhir. Saya terus terang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Ahmad Dhani dalam kapasitas dia sebagai seorang anggota dewan, dan baru kali ini ada seorang anggota dewan yang kemudian menggathering kita, mengumpulkan kita bersama-sama dari khususnya kalau profesi advokat, memang kita sebagai seorang praktisi hukum tentunya. Jadi dari hulu sampai ke hilir kita bisa berkiprah di situ. Tapi ada juga dari lintas profesi yang tergabung di gerakan masyarakat anti hoax ini. Jadi betul-betul beliau concern, memikirkan untuk apa ke depannya. Tujuan ideal dari gerakan masyarakat anti hoax ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada orang yang menjadi korban hoax, korban fitnah, penyiaran berita bohong, defamation, ya kan, atau libel, sampai kemudian tercipta satu kebenaran yang atas dasar fakta material tadi. Jadi kuncinya prinsip kehati-hatian berbicara di ruang publik mohon dijadikan satu acuan. Karena kita tahu sendiri, kadang-kadang hoax itu tidak hanya bersumber dari orang yang tidak mengetahui hukum. Orang yang paham hukum saja, dan akhir-akhir ini ada tokoh, mungkin bisa dikatakan beliau juga seorang tokoh, tapi bisa melontarkan sesuatu di ruang publik tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa kebenaran material. Jadi ini salah satu bentuk edukasi bagi masyarakat, dan kita sama-sama mohon dukungan dari rekan-rekan pers juga tentunya, dan dari masyarakat. Mari kita sama-sama perangi hoax. Saya pikir itu aja tambahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya Pak Ramdan, tambahin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi beberapa hari yang lalu kita punya forum diskusi di WhatsApp Group, lontaran dari seorang Ahmad Dhani yang mungkin sebagian orang mengatakan agak extraordinary. Oke, kemudian dari pembicaraan itu kita sudah kumpul satu kali ya Mas di Kemang, ada senior kita Bang Helmi Yahya, terus kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lain. Pada dasarnya kita akan melakukan satu movement sosial di mana gerakan ini inklusif, tidak bicara tentang kami yang pengacara atau Ahmad Dhani yang seorang artis, seorang anggota dewan, wakil rakyat, akan tetapi gerakan yang memang didasari pada satu kesatuan pemikiran. Begitu bahayanya informasi yang bohong atau orang bilang hoax, kemudian kami dan sebagian rekan-rekan pengacara bahkan beberapa menangani perkara-perkara yang sama. Ada gerakan-gerakan politik yang didasari atau gerakan sosial yang didasari untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan satu lembaga, menjatuhkan tokoh dan lain-lainnya. Ini yang perlu kita sama-sama mencerdaskan. Oleh karena itu, kami sepakat gerakan ini akan melibatkan pihak-pihak akademisi dari lintas kampus, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian instansi pemerintah baik itu Polri, TNI maupun Kejaksaan dan Kominfo atau Komdigi, termasuk dari Mas Dhani bilang Kementerian Kebudayaan. Ini harus menjadi gerakan yang membumi di masyarakat,
tidak melihat seorang Ahmad Dhaninya, tapi Ahmad Dhani sebagai inisiator. Hari ini kita mungkin tidak menjadi korban hoax, tapi barang tentu 2 hari, 3 hari, minggu depan atau yang akan datang kita mungkin akan menjadi korban. Oleh karena itu gerakan ini gerakan yang harus digerakkan oleh semua elemen tentunya, dan kami berharap mendapatkan respon positif dari pemerintah dan masyarakat selama menjaga stabilitas, karena walau bagaimanapun hoax itu sudah mampu menginfiltrasi melalui gerakan-gerakan yang abnormal. Dari hal-hal yang kecil kita bisa melihat di negara-negara sebelah bisa menjadi satu gerakan yang sangat besar, dan itu mampu menjatuhkan baik itu pemerintah maupun non pemerintah, termasuk branding atau produk-produk sekalipun itu bisa menjadi sasaran daripada hoax. Oleh karena itu gerakan positif ini kami dukung dan sepenuhnya akan kita lembagakan menjadi satu lembaga yang berbadan hukum, ya, dan kami terbuka, sekali lagi kami terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, baik ormas, baik itu lintas generasi, mau generasi-generasi X, Z dan sebagainya, termasuk generasi-generasi baby boomers. Kita sama-sama dalam satu rangkaian gerakan yang akan diorkestrasi oleh Mas Ahmad Dhani dan kawan-kawan senior lainnya. Pada prinsipnya hari ini kita bumikan bahwa hoax tidak lagi menjadi sesuatu yang menjadi normal. Kita cegah untuk menjadi budaya yang mengakar untuk generasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, jadi tidak boleh ada normalisasi hoax ya. Sebelah kiri saya gantian Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, khususnya terima kasih kepada Mas Dhani ya. Jadi berinisiasi mengumpulkan kepala lawyer ya untuk memberikan masukan saran ya di dalam media-media screening ya, khususnya hoax. Dan Mas Dhani di sini dengan beberapa rekan-rekan di sini akan membentuk tim yang berprinsip kepada memberikan edukasi tentang hoax. Jadi sedikit mungkin kami sampaikan ya bahwa di era saat ini ya kita dibanjiri oleh informasi. Jadi kita bersama harus mampu membedakan fakta dan hoax adalah keterampilan wajib bagi setiap warga negara. Jadi berita bohong, satu berita bohong saja yang memicu viral itu akan berdampak pada kerusuhan, akan menyebabkan merugikan ekonomi dan bisa memecah belah bangsa. Maka di sini dengan keberadaan rekan-rekan bersama khususnya wartawan ya bisa membantu menyampaikan juga suatu informasi yang baik kepada masyarakat, khususnya ya yang korban hoax itu, karena dapat menimbulkan persoalan hukum. Jadi hoax ini mari kita lawan ya, kita perangi ya, karena sesuatu yang berdampak bagi korban itu tentunya akan menjadi beban psikologi. Mungkin dari saya sedikit saja karena tadi sudah juga rekan-rekan menyampaikan secara luas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bang Altwin sebelah kanan. Terima kasih Mas Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sambut baik inisiasi dari Mas Dhani dan rekan-rekan. Ini sangat penting, gerakan masyarakat anti hoax ini memang ini sebuah gerakan yang memang harus masif ya, di era digital ini kita harus masif digelorakan. Jadi kita sambut baik apa yang menjadi inisiasi Mas Dhani. Kita ini para lawyer, para advokat ini lintas organisasi profesi advokat. Ada dari Pradi, ada KAI, luar biasa. Bisa cair dan sama-sama ya berkumpul di sini. Bahkan wakil ya. Ya, dia wakil. Saya ini presidium pimpinan di Kongres Advokat Indonesia.
beliau pimpinan di Pradi, ada juga dari DKI, ada yang lainnya. Nah ini kan luar biasa. Semangatnya apa tadi? Persatuan dan soliditas kebangsaan kita harus terjaga. Karena hoax ini betul-betul bahaya. Hari ini bukan hanya kita konvers, ya. Tadi apa yang dibilang Mas Ramdan ini betul bahwa ini tidak hanya para advokat. Kita advokat lawyer ini ada di gerakan masyarakat anti hoax adalah teman-teman salah satu para aparat penegak hukum yang kemudian nanti akan memfasilitasi masyarakat ya untuk mengadukan kejadian-kejadian atau kejahatan-kejahatan hoax. Jadi ke depan kita akan buka posko bantuan, begitu ya, akan ada nomor tersendiri, ada call center, siapapun masyarakat se-NKRI yang kemudian menjadi korban hoax akan kita respon dengan baik. Karena ini harus menjadi gerakan yang masif, gerakan yang memang kita harus lawan gerakan hoax ini. Ngeri ya, konsekuensinya ngeri. Tadi rekan-rekan sudah bilang konsekuensi terbesarnya adalah mengganggu stabilitas politik, keamanan, dan juga kemudian berkebangsaan kita. Banyak bangsa-bangsa yang kemudian dibuat menjadi korban hoax yang pada akhirnya ada perang saudara dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita ada tindakan preventif. Kita sambut baik ini. Gerakan masyarakat anti hoax ini sambut baik, apalagi di dalamnya diinisiasi oleh tokoh-tokoh. Ada Mas Dhani, ada Mas Helmi Yahya ya, ada dari musisi lain gitu. Dan teman-teman lawyers lintas profesi. Jadi ini menurut saya yakin gerakan ini akan cepat menasional. Ya, di setiap provinsi akan ada dan ada call center nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa membayangkan. Saya pribadi saja, tadi kita lagi diskusi sebelumnya. Saya foto saudara Bro Malik, terus kemudian tiba-tiba di fotonya itu saya bisa kasih foto perempuan ya sambil meluk dan lain sebagainya, dan itu rapi. Artinya apa? Itu kan menjadi bisa fitnah, bisa menjadi berita bohong. Hal-hal yang seperti itu di dunia di era sekarang bisa terjadi. Itu menyangkut personal. Nah, bagaimana kemudian hoax ini menyangkut pada komunitas, instansi dan lain sebagainya, sehingga menggoyah stabilitas politik. Ini akan berbahaya. Nah, itulah menurut saya niat baik inisiasi dari Mas Dhani. Kita apresiasi dan kita akan dukung penuh. Ya, karena apa? Karena pada ujungnya kita ingin bangsa ini bangsa yang berkedaulatan, bermartabat, bangsa yang kemudian kokoh, ya, beretika, beradab, tidak kemudian bisa digoyang atau kemudian diadu domba oleh berita-berita bohong atau kemudian kejahatan-kejahatan hoax, kejahatan-kejahatan di media, di cyber dan lain sebagainya. Jadi selamat, insya Allah hari ini kita memulai dan ke depan gerakan ini akan bekerja ya, dan kita gelorakan bekerja sampai kemudian setiap provinsi ada dan kita akan sampaikan call center. Janji kita para aktivis, para advokat, para lawyer yang ada di sini akan merespon setiap aduan yang masuk kepada Gemas. Boleh tepuk tangan ya. Jadi kita akan merespon ya 24 jam. Kita akan berikan call center, kita akan respon setiap aduan masyarakat yang menjadi korban hoax. Gitu. Dan kita akan mulai kikis, kita akan telusuri orangnya kalau perlu cari sampai kemudian diproses hukum. Gitu. Kita ini yang akan memprosesnya. Karena kita punya tanggung jawab terhadap bangsa ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri lagi Mas Kristiwanto. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan kawan-kawan tadi dari berbagai lintas organisasi advokat, ada dari KAI, ada dari Pradi SAI, ketepatan saya dari Pradi Profesional yang kemarin dideklarasikan. Artinya hoak ini merupakan keresahan kita bersama, bukan hanya keresahannya Mas Dhani. Memang ide dasarnya ini ide dasar dari Mas Dhani, menyampaikan bahwasanya ini bukan sekedar permasalahan sederhana, tapi sekarang menjadi darurat. Ketika darurat, tentunya penyelesaiannya ini juga harus darurat kan gitu.
Nah, tadi disampaikan oleh Bang Alwin sebelumnya bahwasanya ini mengganggu stabilitas politik dan negara. Kalau kita tarik sampai ke bawah, mulai mengganggu stabilitas rumah tangga, ya kan? Hoak ini bisa mengganggu stabilitas rumah tangga, naik kepada negara, bahkan dunia bisa dipecah belah itu dengan hoak. Kita lihat perang yang sekarang terjadi, banyak berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini ide dasarnya dari situ. Maka dari itu, keresahan yang dirasakan Mas Dhani ini harapannya ke depan ini tidak hanya sekedar gerakan yang selesai di sini, gerakan yang masif, tidak hanya di kalangan advokat, tapi masyarakat harus menumbuhkan kesadaran bersama masyarakat. Dari aspek hukum secara yuridis, KUHP kita yang baru juga sudah mengatur terkait masalah hoak. Undang-undang ITE yang terakhir dirubah 2024 juga mengatur terkait itu. Namun dalam tataran implementasi belum maksimal. Nah, maka dari itu ini perlu kesadaran kita bersama. Intinya apa? Ini tidak hanya sekedar bagaimana membangun stabilitas negara, tapi membangun kesadaran kita bermasyarakat anti hoak ini. Karena apa? Jika ini dibiarkan, tentunya ke depan ini menjadi satu tantangan yang besar. Karena apa? Sekarang artificial intelligence juga bisa membuat satu berita-berita yang tadi dicontohkan, foto bisa diedit sedemikian rupa kalau kita tidak paham, dan itu diulang-ulang akan menjadi satu kebenaran. Nah, ini problematik. Nah, maka dari itu ini menjadi satu keresahan kita bersama. Perang melawan hoak ini menjadi satu yang tidak hanya diperjuangkan di tataran DPR, pemerintah, tapi masyarakat harus mendukung sepenuhnya. Nah, kami yang hadir di sini berharap gerakan ini tidak hanya selesai di sini, ini menjadi gerakan masif yang akan menjadikan Indonesia ini kuat, Indonesia damai, Indonesia solid. Nah, itu yang kita harapkan. Mungkin itu dari saya berharap sekali lagi idenya Mas Dhani ini bukan ide pribadi, tapi ide dia sebagai warga negara, ketepatan anggota DPR, ini nanti juga akan disuarakan di DPR. Kami di kalangan organisasi advokat juga menyuarakan ketepatan kita juga di kampus. Saya di Universitas Jayabaya juga nanti akan di tataran akademisi di lingkungan kampus juga akan kita kampanyekan gerakan anti hoaks ini, gerakan masyarakat anti hoaks ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu ide dasar yang disambut masyarakat secara masif dan tanpa kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi, tidak, ini menjadi kepentingan kita bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya yang mau mempertegas saja bahwa betulnya undang-undang hoaks ini sudah sangat jelas baik di KUHP maupun di undang-undang ITE. Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026 dalam pasal 263, 264 itu sudah jelas mengatur tentang berita hoaks ini. Ancamannya juga tidak main-main, 6 tahun, denda maksimal 500 juta. Di Undang-Undang ITE juga pasal 28, ayat 1 dan ayat 2, ancamannya 6 tahun juga, dendanya juga lebih tinggi lagi 1 miliar. Tapi tadi dikatakan bahwa implementasinya ini belum maksimal, bukan tidak dijalankan, tapi belum maksimal dijalankan sehingga tidak ada efek jerah bagi orang-orang yang suka memberitakan berita-berita hoaks ini. Nah, saya mau sampaikan di kesempatan ini terima kasih juga untuk Mas Dhani. Biarlah masyarakat Indonesia mengerti dan memahami ini sehingga mereka yang suka memberitakan berita-berita hoaks ini berhentilah berhoaks, karena baik di KUHP maupun di Undang-Undang ITE itu sudah mengatur sangat jelas dan tegas sehingga jangan sampai menimbulkan bukan saja kerusuhan di bangsa ini, tetapi kalau dia hanya dia sendiri berbuat masalah dan dia ditahan itu nggak ada masalah. Tapi kalau memecah belahkan anak bangsa, ini yang sangat rawan, sangat disayangkan. Sementara kita sebagai anak bangsa, kita butuh persatuan dan kesatuan.
Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau ucapkan terima kasih kepada Mas Dhani yang pada sore hari ini telah membentuk Gemas Anti Hoax, yaitu gerakan masyarakat anti hoax, ya, bersama rekan-rekan advokat yang kebetulan ada di depan kita ini. Perlu diketahui bahwa hoax untuk masyarakat kita masih awam, belum bisa membedakan antara yang benar maupun yang salah. Sehingga dalam hal ini banyak merugikan masyarakat. Nah, dengan adanya hal ini, ya, Mas Dhani, yang notabene-nya untuk hoax ini sebenarnya sudah lahir dari tahun 2014, tapi di tahun 2026 baru dibentuk. Ya, ini prakasa dari Mas Dhani. Saya mohon untuk didukung supaya kegiatan ini, ya, bisa ada manfaatnya untuk kita semuanya dan jangan menjadi korban untuk diri kita maupun saudara maupun rekan-rekan kita. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah dideklarasikan untuk Gemas Anti Hoax. Mudah-mudahan akan didukung oleh kita semua, para pres ini, dan didukung oleh masyarakat Indonesia seluruhnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami sangat mendukung penuh terhadap gerakan masyarakat anti hoax yang diinisiasi oleh Mas Dhani dan Mas Helmi Yahya ini. Ini merupakan suatu dukungan kita di tengah problematika mendasar di tengah perkembangan dunia digital hari ini, yang mana isu hoax ini adalah isu yang mendasar. Dan sejatinya apa yang dilakukan hari ini bentuk dari pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menginginkan adanya keberadaban dalam kegiatan-kegiatan di sosial media hari ini. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Gemas hari ini dalam upaya untuk melindungi masyarakat manapun yang berpotensi menjadi korban, termasuk anak-anak, yang tentunya ketika menjadi korban akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Dan tentunya kami di tengah KUHP baru hari ini, kami sebagai advokat yang bertindak juga menjadi APH dalam hal ini di tengah prinsip criminal justice system, tentunya ingin mengambil peran aktif, tentunya berkolaborasi dengan seluruh APH lainnya untuk mengawal bagaimana juga antisipasi terhadap masalah hoax ini dan kemudian masalah penegakan hukum terkait dengan persoalan hoax ini. Dan mudah-mudahan ke depan Gemas Anti Hoax ini dapat berkembang dengan baik, dan tentunya mendukung penuh apa yang disampaikan Bang Alwin tadi. Kita akan terlibat aktif menanggapi aduan-aduan dari masyarakat, ya, melalui posko aduan. Dan tadi sempat diskusi Bang Alwin juga mengusulkan agar dibentuk di setiap provinsi, ya Bang. Kita mendukung penuh, mudah-mudahan juga dapat melibatkan peran dari para advokat dan masyarakat lainnya di masing-masing provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan, izin menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi sekalian terkait dengan permasalahan isu hoax ini, bahwa sebenarnya niatan dan inisiasi yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani dan juga Mas Helmi Yahya ini tentu kita respon positif, ya. Jadi kita harus mensupport secara full, ya, secara penuh, agar problematika hoax ini paling tidak bisa kita minimalisir atau bahkan kita berantas, gitu ya. Kita berantas karena memang konsekuensinya dan juga damage-nya sangat besar
sangat besar sehingga kemudian muncullah ide ya dan gagasan yang positif ini. Tentu apa yang disampaikan rekan-rekan tadi itu kita akan dukung karena memang gerakan ini harus didukung, kita harus berkolaborasi dengan multi pihak ya, dengan multi profesi, apalagi kami di sini yang mayoritas berprofesi sebagai advokat itu punya tanggung jawab moral dalam rangka memberikan edukasi bagi masyarakat, selain memberikan bantuan hukum juga edukasi khususnya dalam konteks bermedia sosial yang baik agar supaya tidak terjerat dengan isu atau kasus hukum karena konsekuensinya serius sebagaimana Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 dan juga KUHP yang baru. Tentu ke depan kita akan merumuskan clue atau petunjuk teknis bagi publik ya, netizen agar ketika ada informasi yang potentially hoax, yang berpotensi hoax itu bisa langsung melakukan action dengan melaporkan ke kanal-kanal laporan atau pengaduan resmi yang nanti kita tentunya akan berkoordinasi, berkolaborasi juga dengan pemerintah. Dalam konteks ini adalah Kominfo atau Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital. Saya kira mungkin itu tambahannya, kita mohon dukungan segala lapisan masyarakat, elemen masyarakat agar gerakan ini bisa berjalan, bisa berfungsi secara signifikan sehingga hoax bisa kita berantas. Begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi sudah sampaikan, hoax sudah sangat menggemaskan. Makanya hari ini lahirlah gerakan masyarakat anti hoax. Tadi Mas Dani di depan sudah membuka, teman-teman sudah membuka bahwa budaya membangun adab. Bahwa hari ini sudah terlahir dan menjadi normal hoax jadi sebuah produk. Dan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saya dengan segala keikhlasan bersama kita semua kita akan melawan hoax. Kenapa? Ini harus menjadi sebuah gerakan budaya. Karena tanpa gerakan kita nggak akan bisa membangun budaya. Tanpa gerakan bersama kita tidak bisa membangun budaya. Nah, hari ini kita melakukan orkestrasi. Bagaimana kemudian kita semua memiliki peran dan tanggung jawab dengan segala profesi kita. Tadi Mas Ramdan sudah bicara juga tentang ini, kita inklusif terbuka buat siapapun dan ke depan kita ingin gerakan ini menjadi konsep kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi akan melawan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan melawan? Gemas anti hoax. Ada yang perlu kita yang mendasari pergerakan masyarakat ini adalah bahwa kita ini punya Pancasila, yaitu pasal nomor 2, apa tadi? Pengejawantahan ya. Tadi kata Mas Kemal Sahab tadi bahwa kita ini selalu lupa bahwa Indonesia ini punya Pancasila. Jadi normalisasi hoax itu udah jelas-jelas benar-benar tidak sesuai dengan, mungkin kalau dari Pancasila mungkin dari semua Pancasila dari 1 sampai 5 mungkin melanggar semua. Ketuhanan Maha Esa juga dilanggar ya kan nggak boleh, berita bohong itu kan berdosa. Sampai pasal terakhir itu tentunya semua berlawanan dengan Pancasila, tidak hanya yang kedua saja tapi semua pasal dari Pancasila itu malah bertentangan dengan hoax. Jadi dasar daripada kita melakukan gerakan ini adalah kita ingin membentuk masyarakat Indonesia yang benar-benar Pancasilais. Negara yang Pancasilais adalah negara yang minim hoak. Tidak seperti sekarang, hoak hampir menjadi normal di masyarakat kita sekarang. Silakan tambahin lagi Mas. Saya pikir mungkin tambahan terakhir setelah tadi oleh rekan-rekan semua disampaikan. Jadi kami menghimbau gerakan masyarakat anti hoax yang didirikan, diinisiasi oleh Mas Ahmad Dhani sebagai anggota DPR pada sore hari ini menghimbau kepada seluruh masyarakat yang kiranya menjadi korban dari hoax, penyiaran berita bohong, fitnah, pencemaran nama baik, silahkan segera
untuk mengadukan ke gerakan masyarakat anti hoax. Kenapa harus kami? Karena kami yakin bahwa kamilah yang mempunyai sources, sanggup memburu dan memerangi hoax sampai ke akar-akarnya, sampai ke intelektual dadernya. Maka dari itu, jadi kita lihat contoh kasus ke depan, tunggu tanggal mainnya mungkin dari Mas Dani, akan ada satu implementasi kasus yang sama-sama kita akan saksikan. Jadi kita juga memberikan peringatan kepada para pelaku hoax, lebih baik berhenti, kalau enggak kita akan buru kamu, tangkap kamu, sampai ke persembunyian kamu yang paling dalam, kita bisa lacak, karena kita punya teknologinya untuk menangkap Anda-Anda semua penyebar hoax. Terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bang Niko udah jawab soal hukumnya 6 tahun, Pak dosen udah bilang perkataan yang berulang-ulang akhirnya jadi pembenaran. Oke, mungkin ada yang bisa ngejawab, nanti aku bagi-bagi lagi pertanyaannya ke siapa. Ini kan bicaranya soal hoax, disinformasi. Yang termasuk hoax itu sendiri apa di media sosial? Maksudnya kayak misalnya contohnya apa gitu yang paling real selain berita-berita bohong. Berita bohong itu termasuk apa aja? Maksudnya misalnya, maaf ya Mas Dani itu kan dibilang NPD, aku bilang NPD, dia bilang NPD, dia bilang NPD, di kolom komentarnya itu ada 100 orang bilang NPD. Akhirnya semua orang bilang Mas Dani NPD. Yes, maksud aku seperti apa sih Bang contoh yang termasuk itu hoax? Lu nih masuk hoax loh. Gitu loh. Jadi jangan sembarangan, jadi kita harus bisa bertanggung jawab di media sosial atas apa yang kita ketik gitu. Mungkin Bang Malik lah, kayaknya nih Bang Malik semangat. Silakan Bang Malik, tanggapannya. Sebetulnya pertanyaan yang dilontarkan sudah saya jawab di opening statement saya. Boleh dijelaskan? Ya. Prinsip yang harus ada di kepala kita masing-masing sebagai individu, sebagai warga masyarakat yang taat hukum, prinsip kehati-hatian berbicara di depan ruang publik. Artinya berbicara harus berdasarkan fakta dan kebenaran material yang didukung bukti valid. Seperti tadi contohnya kan, Mas Ahmad Dhani, apa tadi? FPD. 1 orang, 2 orang berbicara begitu tanpa validasi, tanpa fakta, tanpa kebenaran material, tanpa bukti konkret. Sehingga itu kemudian disuarakan terus-menerus menjadi penghinaan, fitnah, dan itu hoax. Ya kan? Character of assassination, pembunuhan karakter terhadap diri seseorang tanpa dasar, tanpa fakta. Makanya prinsip kehati-hatian berbicara di depan ruang publik itu penting. Anda berbicara atas dasar fakta, atas dasar kebenaran material, didukung oleh bukti yang konkret, atau Anda hanya berbicara asumsi tuduhan yang tidak berdasar. Jadi itulah sebabnya saya bilang, ini momentum yang sangat tepat. Saya terus terang, kita semualah, bukan hanya saya, merasa betul-betul memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Dhani sebagai seorang wakil rakyat ya, yang dia suarakan ini benar-benar suara rakyat. Banyak orang di luar sana menjadi korban hoax, lantas kemudian tanpa daya menerima itu, ya sudahlah, biarkan saja, biarkan masyarakat yang menilai. Justru karena fakta-fakta itulah kami hadir di inisiasi Mas Dhani sekarang. Kita lawan itu segala macam bentuk hoax. Dan kenapa Gemas anti hoax? Karena kitalah yang mampu memburu hoax sampai ke intelektual dadernya. Intelektual dader itu bahasa hukum. Artinya siapa aktor dalangnya yang menciptakan itu. Itu dari sisi teknologi dan dari sisi kebenaran hukum material, kita sanggup untuk mencari itu dengan keberadaan kita sama-sama semua di sini. Jadi itu tadi. Jadi hoax itu jangan dipandang enteng, karena sesuatu yang Anda ucapkan tanpa fakta, tanpa bukti valid, tidak atas dasar kebenaran material, sudah hoax itu. Apalagi Anda berbicara di ruang publik yang dikonsumsi oleh publik. Itu jawabannya. Oke,
Saya Adis dari RCTI, Pak De. Yang pertama, apakah gerakan ini triggernya dari laporan Pak De terhadap seorang psikolog yang diduga menyebarkan hoax? Nah, yang kedua, kemarin menurut kuasa hukumnya kan kemarin dia baru di BAP ya terhadap laporan Pak De. Nah, ini kan di sini banyak teman-teman Pak De lawyer ya, praktisi hukum. Nah, kemarin kuasa hukumnya bilang bahwa psikolog itu tidak ada unsur pidana karena seorang psikolog itu dia tidak bisa diunsur pidana karena seorang psikolog itu, apakah benar? Terima kasih. Nah, itu yang ngomong biar wakil Peradi aja. Nanti sama pengacara lawyer khusus aja nanti. Jangan di sini ya. Sendiri aja lah. Sesi sendiri. Saya nambahin nih yang tadi ya. Oh ya, Bang Alwin. Saya nambahin. Jadi pertama intinya kita tidak boleh lagi permisif dan mafhum terhadap hoax. Itu penting tuh, ya, tidak boleh lagi kita permisif dan mafhum mengenai hoax. Kita harus lawan secara keras. Tadi kan bahaya tuh, orang dikata-katain NPD. Padahal tidak ada surat keterangan dokter yang resmi yang menyatakan seseorang itu punya riwayat penyakit ataupun NPD, ya kan? Ya, atau ahli. Iya, betul, karena kan dia kompetensinya. Tapi dokter pun kan harus ada kerahasiaan Harus medis. ada persetujuan dari kliennya atau dari pasiennya. Jadi nggak boleh itu. Meskipun 100 orang dan pada akhirnya dianggap kebenaran, nah itulah yang bahaya itu. Itulah yang kita akan cegah, itulah yang akan kita lawan ya sebagai gerakan masyarakat anti hoax. Jangan sampai hal-hal tadi dimafhumkan. Ya, jangan sampai hal-hal tadi kita permisif aja, memang itu sudah menjadi kebenaran, tidak boleh. Nah itu prinsipnya akan kita lawan. Gitu. Soal-soal tadi yang khusus biar nanti aja ya Mas, biar nanti aja khusus gitu ya kita jawabnya ya. Karena sebetulnya lucu. Ini tapi juga ini saya sedikit saja highlight nih, ya kan? Ini highlight aja. Seorang ini juga berkaitan dengan hoax misalkan. Seorang psikolog tidak boleh dipidana. Kan logika hukumnya itu logika hukum terkilir. Ya, seorang yang berprofesi psikolog, kalau dia melakukan pidana, ya tetap saja karena kita di mata hukum kedudukannya sama. Polisi, tentara, ya. Kalau kemudian melakukan tindak pidana dihukum tidak? Dihukum. Lawyer melakukan tindak pidana dihukum tidak? Tidak. Termasuk psikolog. Kiai mencabuli, maaf ya, kan ada oknum kiai mencabuli, dihukum tidak? Dia melakukan tindak pidana, dihukum. Psikolog, dia membuli misalkan, dihukum, patut dihukum. Apalagi mencampuri orang tanpa diminta pendapatnya, terus membuli anak di bawah umur, ya, kalau itu terbukti, ya, dilakukan oleh seseorang psikolog, dia dihukum berat. Apalagi itu kejahatan terhadap anak. Nah itu highlight saja ya. Silakan lagi dilanjutkan. Sedikit tambahan. Jadi gini, sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi satu kebenaran apabila tidak dilawan, tidak dikonfirmasi, tidak divalidasi. Nah, satu tadi yang disampaikan, misalkan psikolog kalau itu masih ada dalam alam pikiran tidak bisa dipidana. Tetapi ketika sudah menjadi satu produk, entah dia keluarkan melalui media sosial, entah keluarkan dalam tulisan, itu bisa merugikan pihak tertentu. Nah ini yang disebut hoax kurang lebih seperti itu. Jadi tetap bisa dipidana dalam artian apa? Ketika perbuatannya sudah sempurna. Nah maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari tadi disampaikan, kalau aktor intelektualnya itu ada, harus diburu. Tetapi bagaimana problemnya ketika sudah dimasifkan, orang yang tidak tahu ikut nge-share dan seterusnya. Nah ini yang menjadi problem. Salah satunya Gemas Anti Hoax ini juga membangun kesadaran ke masyarakat. Jadi saring dulu sebelum di-share, sharing. Inilah yang menjadi pesan kepada yang tidak tahu asal share gitu aja. Tetapi terkait aktor intelektual, ketika itu perbuatannya sudah sempurna, mens rea-nya ada, bisa dibuktikan. Dapat dipidana, jelas itu dalam undang-undang. Terima kasih. Saya tambahin sedikit ya Mas. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau dalam dunia digital
ada sumber yang menghasilkan hoax. Jadi ini memang satu kesatuan, bisa menjadi viral dan bisa menjadi gerakan. Saya ambil contoh begini, ketika orang mengatakan Ahmad Dhani NPD, setahu gua dia tuh ADP, bukan NPD, Ahmad Dhani Prasetyo, bukan. Nah, dari satu orang mengatakan demikian, ini jelas sumbernya. Kemudian diamplifikasi, besar nih barang. Oke, siapa yang mengamplifikasi? Yang mengquote. Dalam gerakan-gerakan amplifikasi membesar supaya resonansinya besar, runtutan-runtutan inilah yang kemudian satu gerakan yang akan kita lawan. Tidak hanya pada sumber utama, tapi gerakan selanjutnya. Termasuk teman-teman yang punya podcast, dijadikanlah itu sumber bahwa oh ini bagus. Walaupun quotes-nya itu kutipannya salah. Dari sumber yang tidak valid. Dari sumber yang katakan sumbernya ini memang sumber nggak benar gitu loh. Tidak ada validasi bahwa itu berita benar. Tapi untuk menaikkan rating mungkin, menambah followers mungkin, itu dijadikan apa namanya bara api pembicaraan supaya ada komentar dan sebagainya. Termasuk juga yang tadi bilang setiap profesi punya tanggung jawab baik secara hukum maupun secara sosial, ada namanya obligation moral, benar nggak? Nah, ketika profesi tidak bisa menjaga etika, makanya ada etika profesi. Ketika profesi tidak mampu dipertanggungjawabkan, maka ada simbol yang namanya permasalahan hukum. Nah, inilah yang perlu sama-sama termasuk teman-teman media. Kadang-kadang media-media mengkutip pula dari sumber yang salah. Ketika bicara yang lagi booming hari ini, katakan tentang Mayor Teddy. Ini kan masalahnya kami melihat tidak ada yang namanya titik mengatakan itu menjadi fakta. Tapi karena tokoh yang mengatakan seolah-olah menjadi benar. Seolah-olah menjadi fakta. Padahal perlu verifikasi. Nah, yang menjadi masalah dikutiplah oleh orang-orang yang kemudian banyak nih. Seolah-olah menjadi benar. Nah, inilah yang kemudian yang akan kita lakukan perlawanan. Jangan sampai tadi bilang tidak hanya seorang Ahmad Dhani yang artis atau kami di sini yang orang-orang biasa saja bisa jadi korban. Apalagi orang-orang yang punya jabatan secara kelembagaan. Maka dari itu jangan kemudian dianggap sudahlah kita nih budaya kita memaafkan, Bang. Udahlah, nggak masalah. Nah, yang akan kita akan kita jaga adalah generasi Indonesia Emas di 2035 menuju 2045. Yang mana ini menjadi tantangan kita. Apakah generasi ini kita sisipkan terus menjadi generasi yang menerima apa adanya hoax sebagai hal yang biasa, atau kita mengajarkan kecerdasan supaya IQ kita semua bisa melakukan peningkatan. Artinya ada peningkatan pengetahuan yang pada akhirnya mampu membedakan mana hal-hal yang benar realistis dan mana yang tidak realistis. Kira-kira gitu, Bang. Oke. Jadi termasuk tadi kan ditambahkan bahwa ini akan diburu ke akar-akarnya. Termasuk di dunia cyber ini, ya kita tahu ada para pemilik mesin robot-robot hoax. Nah, itu para produsen, para pemilik robot-robot hoax itu yang tadi bahasanya Mas Ramdan ini mengamplifikasi, meresonansikan suara-suara hoax menjadi lebih besar. Itu kan ada yang pakai robot, pakai mesin. Kita buru juga. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada contoh, akan kita temukan ya. Para pemilik-pemilik robot atau mesin ini, dalang-dalang itu kita akan adukan dan proses hukum ya. Ini insya Allah gerakan ini baiklah untuk kita semua ya. Terima kasih. Jadi gerakan ini seperti Avenger yang menangkap para pembuat hoax. Multi efek, multi dimensi. Untuk yang masyarakat pada umumnya kita pro bono ya. Untuk masyarakat yang kurang mampu pro bono. Kalau masyarakat yang mampu ya tentunya ya ada lah. Pokoknya gini, kita ini baru sekarang kan baru menjadi sebuah
asosiasi ya, asosiasi masyarakat ya. Kemungkinan juga bisa menjadi yayasan, di mana bisa menjadi lembaga bantuan hukum, bisa macam-macam, yang kemungkinan juga menerima donatur untuk kepada masyarakat yang uangnya lebih untuk concern kepada budaya Indonesia. Karena ini tidak hanya kriminalisasi, tidak kriminalitas, tapi adalah ya kejahatan. Tidak hanya kita berbicara soal kejahatan serius, tapi kita juga berbicara soal budaya Indonesia yang berpancasila di masa depan begitu. Jadi saya tambahin sedikit Mas. Nambah Jadi mulu, prosesnya itu kita hanya mengawal korban, bukan pelaku. Satu. Yang kedua, akan ada penelaah ketika ada laporan masuk, tentunya tidak serta-merta. Artinya kita cek apakah ini kepentingan pribadi kah atau kepentingan yang lain kan gitu. Artinya semua itu menjadi satu gerakan social movement yang ketika masyarakat menjadi korban, terutama ya yang memang dia tidak punya akses kepada pengetahuan hukum, maka kami akan memberikan edukasi dan tentunya kembali kami hanya bekerja berdasarkan surat kuasa atau permintaan tolong. Ketika memang kami didatangi, kita akan memberikan konsultasi, tentunya mereka bisa melakukan juga upaya-upaya itu secara mandiri pada akhirnya gitu. Yang pasti kita ini adalah lawyer-lawyer yang punya akses langsung kepada kepolisian. Jadi ini adalah lawyer-lawyer yang bersama saya, anggota DPR RI, Komisi 10, yang tentunya punya akses langsung kepada Komisi 3 maupun kepada kepolisian. Sehingga insya Allah kita kuat dalam menghadapi para pelaku kriminal hoak ini. Cukup. Ya, terakhir. Pak De sebagai pendiri Gemas ini bisa menjamin barang ini tetap objektif tanpa suatu saat nanti mungkin akan menjadi alat politik yang mungkin kedepannya akan membungkam juga kritik-kritik di masa depan. Pak De mungkin sendiri seperti apa? Ini pertanyaannya cukup bagus ya, tapi sekaligus Anda harus bedakan yang mana yang kritik, yang mana yang hoax. Oke? Kritik itu adalah kritik, lahir didasari oleh itikat yang baik, tidak memiliki mens rea, tidak memiliki hasutan untuk memecah belah persatuan bangsa, dan tetap harus atas dasar fakta kebenaran material. Kalau Anda berbicara tanpa dasar kebenaran material, Anda berbicara di luar fakta, ya kan? Lantas kemudian hal itu ditujukan untuk mengkarakter assassination-kan seseorang, apalagi untuk menghasut, memecah belah persatuan bangsa, sudah lebih dari hoax. Dan itu sudah jelas harus berhadapan dengan hukum. Oke, Bos? Jadi, Mas, udah beda yang namanya sumber validasi berdasarkan data, sumbernya memang itu kritik, kita pengacara penyuara kebenaran juga. Artinya, apakah ini akan menjadi gerakan politik? Ya. Apa politiknya? Indonesia yang lebih baik, masyarakat yang terlindungi. Kalau dikonotasikan politik itu jahat, saya rasa orang itu menyebarkan hoax. Karena kenapa? Politiklah yang memang harus kita berikan kepada masyarakat. Gini loh Mas, tanpa politik kita tidak bisa mengatur harga beras. Tanpa kebijakan politik kita juga tidak bisa mengatur yang namanya hoax menjadi yang diatur di dalam undang-undang. Oleh karena itu, gerakan ini tadi kami katakan inklusif. Ada akademisi, ada pihak kepolisian, ada pihak aktivis, ada kemudian pengacara, lintas profesi. Artinya apa? Politiknya adalah Indonesia bebas dari hoax yang sudah darurat hoax hari ini. Kira-kira begitu. Oke. Perlu saya tambahi ya. Oke. Saya mendengar pernyataan daripada Alita Gading, katanya Ahmad Dhani itu kan sekarang pejabat, harus tidak boleh anti kritik. Ya, saya ini pejabat DPR yang dikritik itu adalah kebijakannya, bukan pribadi. Jadi kadang-kadang ini psikolog ini kadang-kadang logiknya nggak nyambung gitu. Saya memang pejabat, tapi saya punya kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi ini yang nggak boleh disenggol-senggol, gitu.
harus dipisahkan. Kalau misalnya saya pakai mobil, misalnya saya pakai mobil DPR, plat DPR, terus melawan jalan, melawan arah jalan, nah itu baru boleh dikritik atau boleh dimaki-maki. Karena saya menggunakan jabatan saya sebagai semena-mena sebagai anggota DPR. Tapi kalau kehidupan pribadi saya, beda lagi itu urusannya gitu. Jadi masyarakat juga harus paham. Gitu. Dan setelah saya menjadi anggota DPR tahun 2024, ternyata pendapat Rocky Gerung itu enggak 100% benar. Katanya pembuat hoaks terbaik adalah pemerintah. Ternyata enggak juga. Ternyata pembuat hoaks terbaik tidak hanya penguasa, tapi masyarakat juga bisa membuat hoaks terbaik gitu. Jadi pendapatnya Rocky Gerung bahwa pembuat hoaks terbaik adalah penguasa itu bisa batal. Ternyata batal. Karena jatuhnya Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan karena hoaks yang dibuat oleh masyarakat. Yang dipelintir kalimatnya, padahal beliau tidak ngomong soal guru, tapi dibuat seolah-olah seperti guru. Seperti Mulan Jamilah. Pernah dibuat berita bahwa guru honorer harus berusaha dan lain-lain, itu hoaks. Itu berita hoaks. Jadi ternyata masyarakat juga bisa bikin hoaks yang menyerang pejabat pemerintah gitu. Ini menarik sebenarnya. Jadi maka dari itu kami semua ini membuat gemas anti hoaks karena apa? Karena ternyata masyarakat juga ahli membuat hoaks. Ternyata tidak hanya penguasa. Oke ya, terima kasih ya.